Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak, pada mata kuliah hari ini, yaitu mata kuliah standar kompetensi guru, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan sistem pendidikan guru di Korea Selatan. Dengan anggota kelompok yaitu pertama saya sendiri Dina Rindumas, yang kedua ada Ibu Nita Yudiawati, dan yang ketiga ada Ibu Kusmayati. Sistem pendidikan guru di Korea Selatan, sebagaimana telah kita ketahui, pendidikan di Korea Selatan mampu menggeser peringkat Finlandia. Ini dikutip dari artikel 20 Best Education System in the World yang ditulis MBC Time, menyebutkan 5 besar peringkat dengan sistem pendidikan terbaik, yaitu Korea Selatan, Jepang, Singapura, Hong Kong, dan Finlandia. Jenjang pendidikan di Korea Selatan itu ada 4. Yang pertama itu grade 1 sampai 6 itu setara SD, merupakan pendidikan wajib selama 6 tahun bagi anak usia 6 tahun sampai dengan 11 tahun. Yang kedua yaitu grade 7 sampai 9 setara SMP kalau di kita, itu merupakan kelanjutan SD bagi anak usia 12 sampai 14 tahun selama 3 tahun pendidikan. Ini merupakan pendidikan wajib juga. Sama seperti di kita, pendidikan wajib di Korea Selatan itu selama 9 tahun. Yang ketiga ada grade 10 sampai 12, itu setara SMA, dengan 2 pilihan. Kalau untuk SMA, itu ada umum dan sekolah kejuruan. Sekolah kejuruan meliputi pertanian, perdagangan, perikanan, dan teknik. Selain itu, ada sekolah komprehensif juga, yang merupakan gabungan antara sekolah umum dan sekolah kejuruan, yang merupakan bekal untuk melanjutkan ke akademik atau junior college, atau universitas atau senior college. Yang keempat ada pendidikan tinggi atau akademik atau junior college, itu di grade 13 sampai 16. Itu setara universitas program S1, dan nanti selanjutnya setelah dari perguruan tinggi juga ada yang perguruan tinggi S1, ada juga program pasca sarjana dengan grade school atau gelar master atau dokter gitu ya. Selanjutnya guru Korea Selatan itu terdapat 2 jenis pendidikan di pendidikan guru di Korea Selatan. Yang pertama itu tingkat akademik untuk nanti untuk guru SD atau grade 13 sampai 14 di sini ya. Yang kedua ada pendidikan guru 4 tahun. Untuk pendidikan guru 4 tahun itu nanti untuk guru sekolah menengah gitu ya, SMP atau SMA. Yang kedua itu ada sertifikat dari pemerintah, diberikan ada 2 sertifikat. Yang pertama sertifikat guru magang, yang kedua sertifikat guru biasa. Untuk sertifikat guru magang itu lisensi bagi guru magang dikeluarkan bagi mereka yang telah lulus ujian kualifikasi lulusan program 4 tahun dalam bidang engineering, perikanan, perdagangan, dan pertanian.
Kalau untuk sertifikat guru biasa itu yang telah menyelesaikan on job training. Kualifikasi pendidikan untuk dosen itu ada dosen junior college itu harus S2 kualifikasi pendidikannya dan minimal pengalaman mengajarnya itu sudah 2 tahun. Yang kedua ada dosen senior college itu harus S3. Ada juga di Korea Selatan, pemerintah Korea Selatan juga membangun sebuah sistem untuk guru master. Guru master itu direkrut oleh pemerintah dengan memiliki kemampuan dan kompetensi lebih tinggi dibanding guru-guru lainnya, baik itu dalam hal metode mengajar maupun keorganisasian. Tujuan dibentuknya guru master yaitu pertama, guru master diharapkan dapat menjadi inspirator, motivator, sekaligus pembimbing bagi guru-guru lainnya, terutama yang masih memiliki kemampuan rendah. Yang kedua, guru master akan dilibatkan dalam penyusunan kurikulum dan sistem evaluasi di tingkat pusat serta terlibat dalam berbagai pelatihan guru. Nah, untuk menjadi guru master itu ada syaratnya, Ibu Bapak. Yang pertama itu harus memiliki sertifikat guru level 1, dan yang kedua telah berpengalaman mengajar selama sekitar 10-15 tahun. Nah, sekarang untuk salary guru atau gaji guru di Korea Selatan itu lebih tinggi dibandingkan di negara Asia yang lainnya ya, yaitu sekitar 47.340 US dollar per tahun, atau kalau di kita setara berapa miliar ya, 1 miliar atau berapa gitu ya, lumayan besar gitu per tahunnya. Nah, untuk selanjutnya, materi selanjutnya itu akan disampaikan oleh Ibu Nita ya. Ya, baik, Bu Nita. Terima kasih untuknya Bu Dina Rindumas. Nah, tadi Bu Dina sudah menyampaikan tentang guru di Korea Selatan itu ada yang namanya sertifikasi guru. Nah, di sini saya akan menjelaskan sertifikasi guru di Korea Selatan. Korea Selatan merupakan negara yang maju saat ini dan terkenal di dunia melalui budaya maupun pendidikannya. Itu sudah jelas karena Korea Selatan itu pendidikannya paling bagus ya di antara negara-negara Asia. Pendidikan di Korea Selatan termasuk pendidikan terbaik di dunia saat ini. Perkembangan pendidikan Korea juga seiring perkembangannya teknologi yang ada saat ini, sehingga fasilitas di Korea cukup lengkap. Hal ini sangat membantu pelajar Korea untuk belajar. Namun di sisi lain, kualitas dan mutu guru di Korea masih belum terjamin. Walaupun dari luar sekolah-sekolah di Korea terlihat normal dan baik-baik saja. Oleh sebab itu, guru di Korea memerlukan sertifikat mengajar untuk diakui kualitasnya. Dia ya, sertifikat guru itu untuk diakui kualitas guru itu baiknya gitu ya, baik untuk guru dengan mata pelajaran wajib maupun guru dengan mata pelajaran tambahan. Bu Dina, punten slide selanjutnya. Ya. Bu Din,
Pada sistem persiapan guru, seorang harus mendapatkan sertifikat mengajar agar dapat mengajar di sekolah, bahkan sebagai pengajar paruh waktu sekalipun. Jadi itu ya yang dituntut Dina, guru magang pun harus mempunyai sertifikat mengajar. Di Korea, terlepas dari jenis lembaga pelatihan guru, baik nasional, publik atau swasta, penyelesaian kursus yang ditunjuk secara nasional, hasil lembaga pelatihan guru terakreditasi dalam memberikan standar sertifikat pendidik. Lanjut, Bu. Dalam rangka untuk masuk lembaga pelatihan guru, pelamar harus memiliki tingkat pendidikan minimal setara dengan ijazah sekolah tinggi atau diploma. Kementerian mendorong kecakapan pelamar untuk mengajar dan kepribadian mereka dinilai dalam ujian masuk. Meskipun kesulitan dalam pengembangan objektif dan valid telah membuat implementasi aktual dari langkah-langkah tersebut di seleksi mahasiswa sangat terbatas. Seleksi lulusan dari lembaga pelatihan guru berhak menerima sertifikat mengajar dan tidak terdapat pemeriksaan kelulusan yang diberikan di tingkat nasional. Jadi berbeda ya dengan di kita. Kalau di kita mengelamar masuk aja ya, nggak perlu sertifikat. Kalau di Korea itu harus mempunyai sertifikat terlebih dahulu baru bisa mengajar. Masalah yang paling serius yang dihadapi lembaga pendidikan guru adalah kegagalan mereka untuk mengkonversi sumber daya manusia yang unggul menjadi guru yang unggul. Hal ini sering ditunjukkan bahwa saat ini siswa unggul diterima di lembaga pelatihan guru. Lembaga-lembaga tersebut gagal mempersiapkan mereka untuk menjadi guru yang efektif. Terus terang proses persiapan guru Korea bermasalah. Jadi sepertinya jika dilihat untuk menjadi seorang guru di Korea Selatan itu cukup lumayan sulit ya dibanding di kita ya. Oke. Mungkin materi dari saya dicukupkan sekian. Saya kembalikan kepada moderator Budina, mangga. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nita. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Kusmayati. Mangga, Bu Kusmayati. Selanjutnya, untuk menjadi seorang guru, ada beberapa syarat khusus yang ditentukan oleh Teacher Certification Authorization Act atau Badan Penilaian Kecakapan Guru yang nantinya akan mendapatkan sertifikat. Jadi sertifikat tersebut dikeluarkan oleh Menteri Pendidikan melalui prosedur otoritas tanpa tes. Hal ini berarti sertifikat guru akan secara otomatis diakui saat kelulusan. Mereka membuat tingkatan sekolah secara spesifik untuk guru dapat mengajar dengan baik sesuai dengan mata pelajaran umum dan mata pelajaran tambahan yang seorang guru berhak untuk mengajarnya. Ya, next Bu. Selanjutnya Bu Dina. Slide selanjutnya Bu Dina. Nah, ini merupakan ringkasan sistem sertifikasi guru di Korea Selatan. Yang pertama jenis sertifikatnya, persyaratan untuk akuisisi sertifikat. Guru tingkat 2, otoritas tanpa pemeriksaan. Guru tingkat 1, otorisasi tanpa pemeriksaan. Lulusan dari lembaga pendidikan selama 4 tahun, terus yang memperoleh gelar master dari sekolah pendidikan. Guru tingkat 1, standar sertifikasi dan hasil evaluasi dari tugas pelayanan. Untuk jenis sertifikat, metode, dan prosedur akuisisi sertifikat, guru tingkat 2 mengajukan aplikasi otorisasi tanpa pemeriksaan kepada kepala universitas. Guru tingkat 1 menyelesaikan lebih dari 15 SKS
dari pendidikan oleh lembaga pendidikan dalam pelatihan pelayanan yang dirancang oleh peraturan pendidikan pegawai negeri sipil dengan memperoleh rata-rata 60 poin atau lebih tinggi. Terus syarat berikutnya, pendidikan ulang akan diberikan kepada guru tingkat 2. Larangan usianya tidak ada batasannya guru tingkat 2 ataupun guru tingkat 1. Hubungan kerjanya untuk guru tingkat 2, kompetensi terbuka, kualifikasi usia dan kondisinya. Yang guru tingkat 1-nya promosi berdasarkan proses kualifikasi. Untuk jenis sertifikat dasar hukum untuk akuisisi sertifikat, lampiran 2 item 2 pasal nomor 21 mengenai hukum sekolah dasar dan menengah. Untuk guru tingkat 1-nya pasal nomor 18 dan 21 Undang-Undang Otorisasi Guru Sertifikasi. Badan pengawas untuk sertifikat guru tingkat 2, komite untuk otorisasi sertifikat guru terbentuk, penerbitan ulang sertifikasi mengikuti peraturan yang telah ditetapkan dalam kasus perampasan dan hilangnya sertifikat. Next, Budin. Slide selanjutnya, Budina. Kesimpulan untuk sistem pendidikan di Korea Selatan, kesimpulannya itu Korea Selatan mempunyai tujuan pendidikan yaitu menciptakan warga negara yang mandiri, kreatif, dan mengembangkan potensi diri mereka, serta menjunjung tinggi kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Korea Selatan, pada jenjang pendidikan menengah, ada sekolah yang khusus dipersiapkan untuk para siswa yang ingin melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Untuk sistem manajemen pendidikan di Korea Selatan bersifat gabungan antara sentralistik dan desentralisasi. Sifat kesentralistikan terbatas pada penyusunan panduan dan pedoman pendidikan. Sedangkan operasionalnya secara penuh diserahkan kepada komite atau dewan sekolah. Sedangkan kurikulum di Korea Selatan telah mengalami reformasi dengan menekankan pada bidang teknik dan pemanfaatan teknologi. Serta pengelolaan pendidikan dipegang oleh pemerintah dengan kekuasaan dan kewenangan dilimpahkan kepada Menteri Pendidikan. Sedangkan kebijakan Menteri dilaksanakan hingga di daerah otonom. Dalam aspek anggaran, Korea Selatan melakukan investasi yang tinggi dalam sektor pendidikan. Sekian ya materi tentang sistem pendidikan di Korea Selatan. Terima kasih waktunya Bu Dina. Enggak dikembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih Ibu Kusmayati. Ibu, Bapak, cukup sekian materi yang telah kami presentasikan. Untuk pertanyaan, sisa pertanyaan atau bila ada pertanyaan boleh nanti kita lakukan secara offline ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.